Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cakadut di program Podcast TV ini. Pada siang hari ini kita lagi berada di BNNP Sumatera Barat. Nah, pada podcast pada siang hari ini kita memiliki tamu yang sangat spesial. Siapa beliau? Beliau adalah Brigjen Polisi Ricky Yanuarfi, SAMSI. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang. Sehat, Jenderal? Alhamdulillah. Luar biasa, Jenderal. Keluarga sehat, Jenderal? Berkat doa. Berkat doa, sehat semuanya, Sehat Jenderal. semua. Amin. Salam Indonesia bersinar, Jenderal. Salam Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Mantap. Nah, oke, Jenderal. Kita pengen ngobrol santai nih, Jenderal. Kita tidak usah terlalu tegang. Ya, betul. Tapi saya berhadapan dengan seorang jenderal polisi ini agak deg-degan juga saya, Jenderal. Nah, tema kita pada podcast siang hari ini sengaja kita pilih di BNN Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Karena di sini pusat informasinya kita dapat lebih lengkap. Karena tadi saya juga udah keliling ke BNP Sumatera Barat ini, sungguh luar biasa. Semua petugasnya ramah semuanya. Nah, tema kita pada podcast yang hari ini, Jenderal, adalah pentingnya peran keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ya. Kenapa kita pilih pencegahan? Karena ini banyak yang masyarakat harapkan sebenarnya. Jadi pencegahan mungkin akan lebih baik dari penindakan. Betul, Jenderal? Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati ya. Oke, mantap. Jadi pencegahan itu biayanya ringan, pengobatan itu adalah biaya mahal. Karena apa? Karena seseorang yang terindikasi adiktif penyalahgunaan narkoba, itu pengobatannya jangan dipikir sebulan, 2 bulan, 3 bulan selesai, enggak. Itu kecanduan narkoba itu adalah pengobatannya dari dia divonis kecanduan narkoba sampai akhir dia akan direhabilitasi. Nah, uniknya rehabilitasi narkoba ini, yang direhab itu bukan dia sendiri, tapi keluarganya ikut direhabilitasi. Makanya BNN punya metode rehabilitasi namanya TC, Therapeutic Community, komunitas yang harus direhabilitasi. Jadi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan podcast ini, jangan berpikir ketika saudara, rekan, teman sejawat terlibat atau terindikasi narkoba dan dinyatakan positif, apalagi adiktif, kemudian berpikirnya seperti membalikan telapak tangan, udah serahkan ke BNN, serahkan ke peti rehabilitasi, 4 bulan selesai. Enggak segampang itu. Nah, dia harus berkesinambungan, terus diawasi. Kalau tidak dia akan namanya relapse. Relapse itu artinya kembali pakai. Oke, kembali pakai. Itulah pentingnya peran keluarga. Sangat penting. Sangat penting. Nah, oke, Jenderal, sebelum kita teruskan, saya pengen nanya nih, Jenderal. Karena banyak juga kan masyarakat yang tidak mengetahui banyak tentang BNN ini. Mereka hanya sekilas tahunya Badan Narkotika Nasional. Ya. Nah, fungsi BNN dalam pemerintah itu seperti apa sih? BNN sesuai amanah Undang-Undang 35 tahun 2009 bahwa BNN merupakan leading sektor, focal point untuk bicara tentang kebijakan pemerintah untuk penanganan narkotika atau narkoba, atau lebih umum disingkat dengan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan pengguna narkotika dan prekursor narkotika. Jadi program P4GN itu kebijakannya ada sama BNN. Nah, nanti sesuai dengan Impres nomor 22 bahwa setiap kementerian, lembaga, bahkan pemerintah tingkat 1 dan tingkat 2 wajib melaksanakan program P4GN. Jadi narkotika ini harus diurus oleh semua lapisan masyarakat. Stakeholder tidak bisa diserahkan kepada BNN saja, tidak bisa diserahkan ke polisi saja, harus semua masyarakat terlibat. Dan mengurusnya pun dari hulu sampai hilir. Nah,
semua stakeholder juga harus ikut, baik itu pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kenapa? Karena narkotika ini ada di tengah-tengah masyarakat. Narkotika ini tidak ada di orang-orang dimarginalkan, tidak. Semua strata sosial bisa terlibat, entah itu tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat kepolisian, aparat TNI, Polri, guru, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar bisa terlibat. Bisa terlibat. Nah, itu ya ini harus kolaborasi semua komponen, semua lini ya. Semua lini harus dijaga. Jangan dikasih ruang ya. Makanya dengan judul hari ini tepat ini. Peran keluarga dalam mencegah dan mengantisipasi anak atau siapapun dari perangkat sosial terkecil ini terlibat kasus narkotika. Mantap. Nah, BNN ini langsung di pimpinan teratas Presiden. Ya, apa betul? BNN itu sesuai dengan Undang-Undang 35 dipimpin oleh non eselon ya. Jadi lembaga setingkat menteri dipimpin oleh polisi aktif di bintang 3 dan laporannya langsung ke Pak Presiden. Nah, kita punya jaringan kaki tangan ke bawah, ada BNN RI, kemudian ada BNNP Provinsi, BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi, kemudian ada Badan Narkotika Nasional Kota Kabupaten. Nah, untuk provinsi sudah ada semua. Dari 34 provinsi semua sudah terbentuk BNNP-nya. Badan Narkotika Nasional Provinsi sudah ada. Dari 500 sekian kota kabupaten baru terbentuk 173 kalau nggak salah BNN kota kabupaten di seluruh Indonesia. Masih sangat belum ada setengahnya. Untuk itu ya perlu kerja bersama nih dengan masyarakat. Nah, termasuk ini dengan adanya penggiat-penggiat media, kemudian podcast yang di BNN diberikan kesempatan untuk podcast bersama. Nah, ini sangat membantu menginformasikan kepada masyarakat dalam rangka PPKM. Karena keberadaan kita sebenarnya memberikan edukasi dan informasi. Betul. Nah, Brigjen Pol Rikia Nuarfi menjabat sebagai Kepala BNNP Sumatera Barat. Baru ya jenderal? Baru. Saya pergeseran dari timur ke barat. Dari Nusa Tenggara Timur, Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang karena tanah kelahiran saya Sumatera Barat, saya orang tinggi dipanggil ke Ranah Minang untuk pulang kampung untuk ikut andil bahwa Sumatera Barat termasuk jalur edar narkotika, baik masuknya dari Kepulauan Riau maupun Sumatera Utara. Jadi beberapa hari yang lalu kita ungkap kasus 141 kg ganja yang dikirim dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jadi dari 140 itu ya sebagiannya dikonsumsi oleh yang akan dikonsumsi atau didistribusikan di Sumatera Barat. Nah itu, jadi artinya kita tidak underestimate lagi bahwa kita anggap Sumatera Barat tidak ada peredaran, mungkin hanya pemakai, bukan. Mungkin sekarang kita lihat udah tempat tujuan para bandar dan pengedar mengedarkan narkotika jenis apapun di Sumatera Barat. Jadi dengan ditariknya Brigjen Pol Rikia Nuarfi mungkin untuk menangani itu kali. Ya, bersama-sama. Oke, Bang. Nah, Jenderal, seperti apa bentuk pelayanan yang bisa masyarakat dapatkan seumpamanya mereka ingin memberikan suatu informasi? Berarti minimal tidak BNN masih selalu membuka ruang untuk masyarakat kalau dapat temuan atau informasi yang cepat mereka tanggapi dan itu bisa mereka sampaikan langsung ke pihak BNN. Oke, jadi BNN ini secara umum tugasnya adalah pertama namanya mengurus demand, kemudian mengurus supply. Itu tugas pokoknya. Bagaimana mengurus demand dan mengarah bagaimana mengurus supply. Agar ini berimbang supaya demandnya turun, terus supply-nya diturunkan.
Nah, BNN menerima laporan informasi dari masyarakat tentang jika ada laporan-laporan informasi berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Nah, BNN juga punya layanan-layanan informasi, silakan disampaikan ke masyarakat. Kemudian masyarakat yang terindikasi penyalahgunaan narkotika, kita juga terima. Ada namanya di sini adalah IPWL. IPWL itu singkatan dari Institusi Penerima Wajib Lapor. Jadi dalam penanganan kasus narkotika ada namanya compulsory, ada namanya volunteer. Jadi kalau ingin dia direhabilitasi oleh BNN, silakan lapor diri. Silakan lapor diri bisa itu ya? Bisa, dan rehabnya gratis. Gratis ya? Sayangnya masih ada mindset masyarakat ketika mereka lapor diri penyalahgunaan narkoba dianggap itu aib keluarga, malu dia, malu dia karena dianggap penyalahgunaan narkotika. Jadi ya boleh dikatakan sedikit lah yang lapor diri kepada BNN. 1,1 populasi penduduk Sumatera Barat telah menyalahgunakan narkoba. Diterjemahkan ke hitungan angka ada sekitar 63.000 sekian. Cukup besar juga ya? Ya lumayan, apakah kita harus tunggu 100.000? Oke. Apakah harus tunggu prevalensi lebih banyak lagi? Tentu tidak. Karena siapa yang ngurus Sumatera Barat 10 tahun, 20 tahun ke depan? Siapa yang ngurus Sumatera Barat ketika di tahun emas nanti, 2045? Ketika generasi muda Sumatera Barat sudah kecanduan narkotika. Dan ini bukan narkotika saja, penyakitnya. Ada penyakit-penyakit lain seperti LGBT, kemudian penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Ini adalah satu fenomena yang harus kita sikapi bersama dan disikapi dengan serius saja. Harus, dan ini harus semua komponen harus ikut ya. Harus dilibatkan semua lini. Harus, jangan lempar tanggung jawab, ini tugasnya BNN, ini tugasnya ini. Enggak, harus satu komponen ngurusnya dari hulu dan hilir. Jadi peran keluarga dan peran masyarakat itu sebenarnya sangat kita harapkan. Sangat diharapkan. Nah, ini yang sangat menarik nih buat pemirsa yang lagi menyaksikan podcast kami bersama Brigjen Pol Ricky Marfi ini. Ini sebenarnya sangat penting karena kita himbau buat masyarakat. Sebenarnya masyarakat ini sebenarnya pengen melakukan itu Jenderal, tapi mereka ada rasa ketakutan juga sebenarnya. Wah, ini nanti kalau saya wajib lapor, saya dicap nih. Ya. Nah, biasanya pasti ada temuan seperti itu kan Jenderal. Ada. Tapi yang paling banyak ditemukan adalah lapor diri itu dianggap aib. Lapor diri. Ngaku sebagai penyalahguna itu keluarga masih. Kadang-kadang ada anak pejabat, anak orang ternama, ada anak public figure, malu laporan ya. Akhirnya ada disimpan, akhirnya ya tidak bisa terkendali. Susah terkendali dan mereka akan kembali lagi di situ. Akan kembali lagi. Oke, luar biasa Jenderal. Edukasi yang Jenderal sampaikan sebenarnya itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Informasi yang nanti akan kita berikan kepada masyarakat luas, khususnya buat masyarakat Sumatera Barat. Nah Jenderal, BNN bekerja sama dengan banyak para penggiat. Mungkinkah atau bagaimana dengan influencer, konten kreator dan media untuk mensosialisasikan program BNN? Itu ada peluang nggak sih atau cukup di BNN selesai? Ini good question. Jadi kita Humas BNN akan menggalang, mengajak, ayo kita ngopi bareng lah dengan influencer, dengan penggiat-penggiat media sosial, dengan konten kreator. Karena apa? Kita punya penyuluh nggak lebih dari 10 orang. Nah, sementara ruang cakupnya luas ya. Luas. Sumatera Barat loh. Sumatera Barat. Jadi dengan bantuan teman-teman konten kreator, influencer, kemudian penggiat-penggiat manusia, kita titip bahan. Bukan sekedar itu saja. Kita titip ke tokoh agama, ke tokoh adat, ke tokoh masyarakat. Ketika ada khutbah Jumat, ketika ada wirid di pengajian di masjid dan musola, kita titip. Memang pencegahan ini tidak instan seperti bikin Indomie. Dia harus terus kita berikan sosialisasi terus tanpa henti. Beda dalam penegakan hukum. Penegakan hukum si A diambil pengedar bandar, hasilnya apa?
sekilo, 2 kilo, 100 kilo, nampak. Tapi kalau pencegahan ini kan harus continue, harus terus, harus konsisten dan tidak boleh berhenti. Terima kasih dengan adanya kegiatan podcast ini oleh Pak Acak Kadut. Oke, siap. Acak Kadut, ya, mudah-mudahan nih bisa. Saya tahu nih viewer beliau ini sangat banyak ini, ini terbantu ini. Oke, siap. Saya sangat terima kasih kita diajak podcast bersama, sehingga apa? Menjelaskan masyarakat bahwa dunia digital sekarang tidak bisa kita laksanakan lagi informasi-informasi lewat masih manual lah, masih kegiatan-kegiatan sebar brosur, ceramah di tempat-tempat itu terbatas orangnya. Nah, kalau lewat media sosial orang sambil nunggu bisa lihat podcastnya Acak Kadut, bisa lihat podcastnya ini. Kebetulan saya pernah podcast juga dengan Raffi Ahmad. Oke. Cepat ya masyarakat untuk memahami itu. Jadi sekali lagi terima kasih. Oke, siap. Saya akan segera tindak lanjuti untuk mengumpulkan para teman-teman content creator, influencer, kita ngopi di mana untuk membicarakan, ayo kita selamatkan negeri kita ini. Ranah Minang yang kita cintai. Karena kita sebenarnya juga terdorong sebenarnya. Karena sekarang sifatnya kita edukasi dan informasi. Minimal paling tidak kita bisa bekerja sama dalam pencegahan. Karena di sini paling tidak kita bisa menyelamatkan para generasi muda kita. Betul. Nah, Jenderal, ini setelah orang BNN ini ada nggak sih tempat rehab? Kalau BNN secara umum kita punya tempat. BNN punya tempat rehabilitasi namanya Balai Rehabilitasi di Lido di Jawa Barat. Kemudian Balai Rehabilitasi Tanah Merah di Kalimantan Timur. Kemudian ada di Sulawesi Selatan, Badoka namanya. Di Sumatera ada 2, ada di Kali Anda, ada di Sumatera Utara. Jadi efektif kita punya 6 tempat rehabilitasi. Itu gratis, tidak bayar, free. 100%. Untuk Sumatera Barat kita lagi koordinasi dengan Pak Gubernur Sumatera Barat agar menyiapkan layanan itu. Sementara kita kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa, ada tempat IPWL namanya Arbisane. Sementara kita sambung di sana dan standar layanan pun sudah kita standarisasi oleh BNN. Jadi bisa layanan rehabilitasi rawat inap di Arbisane. Berarti solusinya saat ini baru di sana. Solusinya saat ini baru di sana. Ada kemungkinan untuk BNN Sumatera Barat ini memiliki rehab sendiri? Harus, ke depan kita harus punya. Kita harus ini BNN terbentuk di Sumatera Barat pada tahun 2010, 2009, 2010 sudah ada. Ini efektif sudah berjalan berapa tahun? 14 tahun. Nah, saya juga ngadap ke gubernur juga. Kita masih sewa kantor. Atau nanti dalam kesempatan ini ya gubernur nonton podcast Acak Kadut juga terpanggil hatinya bisa menyiapkan jadwal permanen untuk BNNP dan untuk rehab Sumatera Barat dan rehabilitasi betul. Ini buat Bapak Gubernur nih, buat pemerintahan yang ada di Sumatera Barat ini sebenarnya sangat diperlukan oleh BNN karena untuk mencakupi tugas yang sangat berat sebenarnya BNN ini. Apalagi tempat rehabnya harus jauh. Sementara kita provinsi Sumatera Barat ini cukup luas, betul, dan SDM kita terbatas ya. Sangat terbatas. Nah, minimal paling tidak berikanlah tempat untuk BNN Provinsi Sumatera Barat lebih efektif dan lebih maksimal ke depannya. Apalagi di bawah bimbingan Jenderal Brigjen Diki Putra semua asli itu bisa terwujud. Putra orang Minang asli dari Bukit Tinggi, orang awak kilo. Nah, Jenderal, setelah rehab itu dilakukan dan dilaksanakan, semua mereka akan kembali pada keluarga. Betul. Apakah semua pasien rehab ini mereka dibekali nggak sih? Seperti rumah tahanan kan biasanya ada. BNN kalau untuk rehab ada nggak sih program mereka untuk di saat mereka kembali lagi pada keluarganya, mungkin mereka bisa berubah atau mereka bisa lebih berkreatif lagi atau gimana gitu? Jadi menjadi catatan kita ya, rekan-rekan dan yang menyaksikan podcast ini, bahwa
yang tersulit ketika orang terlibat kasus narkotika, apalagi dia adiktif, apalagi dia pernah ditahan dan pernah direhabilitasi, adalah trust publik, trust family, trust sahabat, trust orang sekitarnya. BNN punya program, begitu dia direhabilitasi, dia akan diajarkan life skill. Entah apa bakat mereka. Program BNN itu rehabilitasinya selama 4 bulan. Dalam proses 4 bulan itu dia akan diberikan life skill. Skill dia setelah dia direhabilitasi. Masalahnya adalah ketika dia kembali kepada masyarakat mana yang mau terima? Orang sudah, trust masyarakat sudah mulai kurang terhadap seseorang ketika terlibat narkotika. Ya, menjadi ancaman bagi masyarakat. Bagian menjadi ancaman. Ketika si A pulang habis rehabilitasi, tetangga mungkin menyampaikan, hati-hati si A sudah pulang, jangan main sama dia, bahaya. Oke, si A menerima, datang ke masjid atau ke tempat-tempat ibadah lainnya. Oke. Hati-hati celengan, hati-hati kotak amal dia nanti diambil sama si A. Akhirnya bekerja atau melamar pekerjaan di tempat instansi pemerintah maupun swasta sebagai tenaga honorer, syarat utamanya adalah bersih dari narkotika. Terus orang ini mau dikemanakan? Itu jadi catatan PR juga ya. Harus menjadikan kita bersama bahwa mereka masih punya harapan. Kalau masyarakat masih berikan kepercayaan terhadap orang-orang itu. Nah sekarang perusahaan-perusahaan ya agak susah menerimanya, mau ditaruh di mana. Akhirnya apa? Mereka kembali pakai. Mereka dianggap mereka ini sudah tidak berguna di tengah-tengah masyarakat. Ya sudah, ketemu teman tongkrongan, ketemu teman sama-sama pakai, akan saling mempengaruhi. Sudahlah bro, kita ini sudah tidak dianggap oleh masyarakat. Kita sudah tidak dianggap oleh keluarga. Mari kita pakai lagi. Kita balik lagi lah. Kita balik lagi. Kita udah hancur nih. Mari kita hancur sekalian. Nah ini adalah pengaruh-pengaruh yang harus diantisipasi oleh keluarga. Oke. Tapi BNN ada nggak upaya untuk mensosialisasikan ke tempat-tempat seperti Jenderal sampaikan tadi bahwa sejauhnya para pasien yang telah keluar dari rehab itu tidak semuanya akan kembali seperti dulu. Jadi kita ada namanya program pasca rehab. Cuman kita coba MOU dengan beberapa perusahaan agar mau menampung mereka. Dari beberapa ini cuma satu yang di Jalan Selatan yang ada itu adalah perusahaan rumah tangga yang mengolah kerupuk kulit. Itu semua UMKM, itu semua pecandu semua, ibu itu nampung. Nah ketika mereka dikasih kepercayaan, sesungguhnya mereka akan bisa kembali pulih, bisa percaya diri lagi. Masalahnya masyarakat sedikit yang percaya, sedikit yang percaya. Dia daftar sebagai security, mungkin dia daftar sebagai cleaning service, dia daftar sebagai pramubakti. Syarat yang dibikin oleh kantor atau perusahaan tersebut adalah bersih dari narkotika. Ini kesulitan bagi mereka kan. Apalagi tidak ada, ini bukan residivis narkotika. Solusinya gimana tuh? Memang harus ada UMKM, harus ada masyarakat mau bersama-sama kembali menata rasa dan pikiran mereka untuk diberikan kepercayaan. Sehingga ya baik, yang pertama itu lapor keluarga. Orang tua dulu berikan kepercayaan kepada anaknya. Berikan kepercayaan apa, mengolah apa. Ini kalau orang tua sudah percaya, tidak percaya, saudara sendiri tidak percaya, itu siapa yang percaya? Siapa lagi ya kalau betul. Jadi saya tegaskan pada kesempatan hari sekarang ini, kasus narkoba itu rehabilitasinya tidak 4 bulan. Secara teori oke. Tapi secara realitas di lapangan, orang kecanduan narkoba itu akan direhabilitasi seumur hidup dia. Keluarganya juga harus diberikan dorongan terus, semangat terus. Karena berbekas mungkin ya. Betul, Jenderal. betul. Nah ini bagi masyarakat pentingnya peran keluarga terhadap dalam pengawasan keluarga kita. Jagalah mereka dengan baik, berikan selalu mereka edukasi dan selalu cari informasi. Apalagi saat ini BNN Sumatera Barat memiliki beberapa program yang nanti mungkin akan dimunculkan ya Jenderal ya. Mungkin kita tunggu programnya nanti Jenderal. Semoga apa tadi yang telah kita sampaikan itu bisa nanti Jenderal terrealisasikan dan kita sebagai pelaku
di media, Ya. kita akan selalu siap mendukung BNN, khususnya BNN Sumatera Barat. Jenderal. Oke, Jenderal, pesan terakhir untuk masyarakat yang ingin Jenderal sampaikan, silakan ya. Baik, bukan pesan terakhir ya. Kalau pesan terakhir nanti saya pesan-pesan saya untuk masyarakat Sumatera Barat. Pesan terakhir itu gimana ya? Oke, Pesan saya untuk warga Ranah Minang atau Sumatera Barat, secara khususnya ada Indonesia secara umum yang menyaksikan podcast ini, bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang extraordinary. Nah, untuk itu melibatkan penanganan ini melibatkan semua komponen masyarakat. Jangan cuek, jangan apatis, jangan bilang bukan urusan saya, karena apa? Narkotika ini tidak memandang strata sosial, profesi, dan siapa kita. Untuk itu waspadalah. Waspada dan ingatlah, jauhilah narkoba. Betul. Mari kita wujudkan Sumatera Barat bersinar, bersih dari Bersih dari narkoba. narkoba. Wih, mantap. Terima kasih. Oke, Jenderal, kebetulan kita memiliki beberapa program di sini. Kebetulan saya lagi menjalankan program Jodelapo ini berkaitan, berhubungan langsung, berinteraksi dengan masyarakat, Ya. bermacam golongan tanpa kita setting, dan itu real yang ada di sana. Sepertinya BNN juga tepat berada di situ. Oke. Jenderal. Kita siap. Oke, siap. Terima kasih Jenderal Terima atas kasih. waktunya dan kesiapan nanti. Terima kasih. buat Sumatera Barat. Terima kasih. Hadir. Kita akan hadir di celoteh-celoteh Lapau. Oke. Di Di mana? diinformasikan tadi Solo, entah di mana, Ya, kita akan siap. ada di sana. Oke. Suatu penghormatan, apresiasi yang kami rasakan, Jenderal mau terjun langsung, karena ini adalah salah satu bentuk edukasi juga yang bisa kita sampaikan langsung di tengah Betul. masyarakat. Betul. Oke, terima kasih Terima kasih. Jenderal. Salam Semoga sukses. Jenderal ke depannya tetap selalu sukses. Amin. Dan BNN Sumatera Barat ke depannya tetap selalu sukses dan jaya, dan Amin. tetap Indonesia Bersinar, bersinar, bersih dari narkoba. bersih dari narkoba, khususnya Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke, sekian dan terima kasih bincang-bincang podcast kami bersama Brigjen Pol Ricky Anwarfi, Kepala BNN Sumatera Barat. Saya Cakadut bersama TV ini pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bersinar. Bersih dari narkoba. Oke, terima kasih Neda. Itu aja ngalir aja, nggak tahu saya benar apa enggak itu. Asik. Hah? Asik ya. Ini kok ada kakak ini saya bilang itu apa?